Alhamdulillah alladzi anzala al-furqana ala 'abdihi la yakuna lil 'alamin nadhiran wa lil mu'minina hudaw wa busyra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mutahabaini fillahi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada saat sekarang ini Allah masih memberikan nikmat iman dan Islam dan juga kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat meringankan langkah kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat fardu Jumat berjamaah. Salawat dan salam mari sama kita hadiahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita berselawat kepada beliau, kelak di yaumil akhir termasuk kita dan keluarga kita lah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib sendiri. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini adalah Al-Qur'an sumber kebangkitan dunia Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur biidzni rabbih ila siratal azizil hamid. Yang artinya Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan yang maha kuasa lagi maha terpuji. Bangsa Arab sebelum kedatangan Islam merupakan suatu bangsa yang keras dan kasar. Mereka hidup saling berperang dan saling menyerang, di mana rasa kasih sayang sudah ditinggalkan dari kalbu mereka. Bila dibandingkan masa Islam dengan masa jahiliyah, sungguh pada waktu itu kepuasan, keganasan dan pemerasan terhadap orang-orang miskin begitu merajalela, sehingga kaum lemah menderita kehinaan yang memilukan. Ajaran Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW telah mengeluarkan bangsa Arab dari kegelapan ke alam yang terang dan telah menghidupkan mereka dari suatu umat yang mati
jiwa dan akal pikiran. Mereka semula kaum Badui yang malas lagi miskin, belum pernah terdengar gerak kehidupan dan karya mereka. Tapi tiba-tiba kemalasan itu berubah menjadi kemasyhuran, kebodohan jadi kepintaran, dan kelemahan mereka berganti menjadi kekuatan. Islam telah mengubah penduduk negeri Arab dari penyembah berhala menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala, dan berhasil mencegah tradisi mereka mengubur hidup anak perempuan serta mengharamkan minuman keras dan melarang berjudi. Orang-orang Arab yang berwatak kasar dan keras sesuai dengan kondisi daerahnya yang panas terkenal sebagai bangsa yang tidak mudah ditundukkan, tidak suka diatur, kuat dan keras hati. Ternyata berhasil dijinakkan oleh kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi bangsa yang amat patuh dan setia kepada beliau. Hal ini dikarenakan ajaran Al-Quran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dirasakan oleh mereka untuk perbaikan menuju kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Karena itu Nabi telah mendapat kepatuhan dari kaumnya, suatu kepatuhan yang belum pernah dicapai oleh seorang raja, amir, tokoh dunia atau seorang panglima perang maupun di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membuat keajaiban yang amat mengagumkan dengan kesuksesan memimpin bangsa Arab yang terkenal keras kepala batu untuk menerima tauhid dan menjadikannya bangsa yang berkedudukan tinggi di atas panggung dunia. Beliau mampu mempersatukan seluruh bangsa Arab dari perpecahan yang sudah berabad-abad menjadi satu kesatuan yang utuh di bawah panji-panji Islam. Demikianlah maka Islam telah mengangkat bangsa Arab dari lembah jahiliyah ke puncak ilmiah dan menjadikan bangsa itu sebagai umat terbaik yang diutus untuk membuka mata bangsa di dunia ini. Bangsa Arab jauh melompat ke atas panggung sejarah bangsa-bangsa di dunia dengan semangat yang luar biasa sehingga menimbulkan kekaguman dunia. Sungguh perkembangan peradaban tinggi yang telah diberikan kepada dunia oleh bangsa Arab dengan ajaran Islam merupakan satu keajaiban dunia yang mengagumkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu singkat, tidak lebih dari seperempat abad, telah berhasil menundukkan dua negara besar di dunia, yaitu Persia dan Romawi, dengan suatu revolusi akbar yang mengagumkan. Islam tersiar luas meraih kejayaan dari satu medan perjuangan ke medan hingga dengan penuh kemenangan, sehingga dunia lama baik di timur maupun di barat menjadi tunduk pada kekuasaan Islam. Selain itu, beliau berhasil mempersiapkan generasi penerusnya untuk mempersatukan dunia dalam satu kesatuan ukhuwah Islamiyah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejarah telah mencatat bahwa kaum muslimin berhasil merubah kegelapan dunia dengan kepalsuan keberhalaan jahiliyah menjadi terang benderang oleh sinar iman dan ketauhidan. Allah telah memenangkan umat Islam dan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin dunia. Mereka menyebarkan ilmu pengetahuan berkat akidahnya
dan mereka terkenal dengan berbagai sifat kepahlawanan, kejuangan dan keluhuran akhlak yang mereka serap dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alangkah tepat kalau kita mengikuti jejak mereka hingga kita mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan seperti para pendahulu kita. Kita layak memperoleh ketinggian dan kekaguman itu lagi manakala kita konsisten terhadap agama dan mau mencontoh kehidupan mereka terdahulu yang bersiteguh memperjuangkan apa yang mereka miliki dari kekayaan Al-Quranul Karim dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjuang fi sabilillah, bukan karena dorongan keuntungan materi atau menginginkan pangkat dan jabatan, juga tidak lantaran tergiur oleh gemerlapan dunia yang fana ini. Marilah kita renungkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillah alladzina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal kamu belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang bersabar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kecemerlangan sejarah perjuangan umat Islam tidak terlepas dari peranan Al-Quran sebagai sumber kekuatan kebangkitan dunia Islam. Pemikiran-pemikiran gagasan yang digali dari Al-Quran telah mewujudkan lompatan jauh ke depan di dunia ini. Al-Quran berjasa membebaskan akal dan jiwa manusia dari ikatan nafsu dan kebodohan, serta mengajarkan kepada manusia bagaimana cara menempuh hidup dalam kehidupan ini. Al-Quran mengajarkan prinsip-prinsip demokratis yang menjunjung tinggi asas persaudaraan, persamaan, keadilan, dan hak asasi manusia, dan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Sehingga Islam diakui oleh para sejarah sebagai agama yang telah berjasa membuka zaman baru untuk babak ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern. Islam dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabiyah merupakan ajaran yang bersifat universal, yang sesuai dengan segala bangsa dan dapat dicernakan oleh semua akal di semua tempat dan keadaan. Karena Islam adalah agama fitrah, di mana fitrah itu sendiri tidak berbeda antara seseorang, dan ia pun sesuai dengan semua tingkatan peradaban. Syariat Islam telah teruji sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman, bagaimanapun cepatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasi 'alaiha. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Itu adalah ketetapan Allah atau fitrah yang harus dijalani oleh manusia. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari fakta-fakta di atas, maka sejarah pun mencatat bahwa ketika kaum muslimin berpegang dan mengamalkan prinsip-prinsip Al-Quran, maka mereka berhasil membangun suatu peradaban tinggi dan menjadikan penguasa dunia. Namun sesudah mereka menyimpang dan menjauh dari prinsip tersebut, mereka pun menjadi umat yang dikuasai oleh umat lainnya. Karena itu sekiranya kaum muslimin menyadari inti sejarah kehidupan dan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meneladani akhlak pribadinya, kemudian mereka mengamalkannya dengan teguh, pastilah keadaan dunia kaum muslimin tidak seperti yang dialami sekarang ini. Tentu akan jauh lebih maju, bersatu dan menepati posisi-posisi terbaik umat.
dibandingkan di bidang akidah maupun peradabannya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagai penutup, khatib mengajak kita semua, marilah kita tingkatkan pemahaman dan wawasan keagamaan kita. Mari kita didik anak-anak kita ajarkan anak-anak kita ilmu agama untuk menerima estafet yang akan datang, menggantikan pemimpin-pemimpin yang akan datang, dan bisa menjadi kebanggaan bagi kita semua, keluarga kita, dan anak-anak kita tidak terbelakang lagi dan mampu bersaing di dunia yang akan mendatang. Ja'alallahu wa iyyakum min faizil aminin wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil ibadil salihin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.